Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang rumah warga di Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Angin kencang beserta hujan deras ini terjadi selama 3 menit sehingga menyebabkan belasan rumah warga rusak. 3 rumah warga rusak parah, genteng dan plafon rumah rusak, termasuk perabotan rumah milik warga. Timur ya, dari arah timur menerjang Dusun Weru itu sekitar merusak 10 rumah. Nah itu rata-rata yang rusak itu atap, Pak. Atap itu terbuat dari asbes, jadi asbes itu mudah terbang. Jadi setelah itu menerjang genteng itu juga banyak yang rusak, Pak. Hingga hari ini warga masih melakukan perbaikan atap rumah yang rusak. Warga diminta tetap waspada jika hujan disertai angin kencang kembali terjadi. Diduga akibat kelebihan muatan, truk trailer bermuatan kontainer besi tua terbalik di ruas tol Jakarta Arah Cikampek. Setelah 5 jam truk bisa dievakuasi. Ini adalah informasi yang akan membuka kita di iNewsroom petang hari ini bersama saya Abraham Silaban. Truk kren atau komo mengevakuasi kontainer berisi puluhan ton besi tua yang terbalik pagi tadi. Proses evakuasi menyebabkan antrian panjang kendaraan lebih dari 5 km dari arah Tanjung Priok menuju Cikampek dan tol dalam kota Cawang. Petugas mengimbau pengendara dari arah Tanjung Priok menuju Bekasi atau tol dalam kota Cawang untuk mencari jalur alternatif. Sekarang kita gunakan komo yang kecil, untuk derek yang kecil tidak mampu. Sekarang kita sedang nunggu untuk derek yang lebih besar, karena ini muatnya sangat berat besi semua, sehingga dalam perjalanan untuk derek yang lebih besar. Sebelumnya truk bermuatan puluhan ton besi tua terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange Cawang arah Cikampek. Badan truk yang menutup seluruh bagian jalan mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 km dari arah Cempaka Putih menuju Cikampek. Belum diketahui penyebab truk terbalik, namun diduga truk kelebihan muatan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah arus lalu lintas dialihkan. Komedian Dhani Jaya Wardana muncul ke publik setelah diduga menghina Rizik Syihab. Komika yang dikenal dengan nama McDani itu meminta maaf sambil menangis. Untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Nama komika Dhani Jaya Wardana alias McDani membuat heboh jagat maya karena diduga menghina Habib Rizik Syihab. Bahkan tagar tangkap McDani bergema menjadi trending topik. Pasca viral, komedian ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Sambil menangis, McDani mengaku lupa diri dan terbawa euforia di panggung. McDani juga menyampaikan keinginan untuk bertemu Habib Rizik agar bisa meminta maaf secara langsung. Saya hanya ingin minta maaf yang sebenarnya besar sebesar-besarnya, karena telah menyakiti semuanya, termasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, saya berharap bisa bertemu dengan mereka, meminta maaf secara langsung. Belum diketahui kapan dan di mana video penampilan McDani direkam. Namun atas aksinya tersebut ia dikecam warganet hingga sampai menjadi trending topik. Selebgram Rachel V-nya mengakui kabur karantina sepulang dari luar negeri. Ia meminta maaf dan mengaku siap menerima resiko dari kesalahannya. Selebgram Rachel V-nya menyampaikan permohonan maaf karena kabur dari kewajiban menjalani karantina. Rachel menyesali perbuatannya dan menyatakan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam pernyataannya, Rachel mengaku tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet.
Sebelumnya dalam berbagai pemberitaan, Rachel disebut kabur dari Wisma Atlet setelah 3 hari karantina. Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Mangkirnya selebgram Rachel V-nya dari karantina setelah pulang dari luar negeri berbuntut panjang. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Rachel Kamis mendatang. Selain Rachel, polisi juga akan memanggil teman dekat dan manajer Rachel V-nya. PPKM DKI diperpanjang, namun terdapat beberapa kelonggaran. Di antaranya mengizinkan anak di bawah 12 tahun untuk masuk ke mal dan bioskop. Meskipun sudah bisa masuk mal, namun terdapat beberapa syarat. Di antaranya pengunjung harus melampirkan nomor orang tua yang dapat dihubungi. Kapasitas bioskop juga kini ditambah menjadi 70% menonton, di mana mengingat pada ketentuan sebelumnya hanya sebanyak 50% saja. Sementara itu dalam rangka menyambut anak-anak di bawah 12 tahun, para pengelola mal masih menyiapkan area bermain anak. Meskipun telah diberikan kelonggaran, pengelola mal tetap mengingatkan secara keras kepada para pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita akan berbincang bersama dengan epidemiolog Pak Pandu Riono. Selamat petang Pak Pandu. Selamat petang Pak Mas Ibrahim. Iya, Abraham Pak. Abraham ya. Iya Pak. Gini ya Pak ya, kalau kita lihat kan nampaknya anak-anak sudah bisa masuk mal. Jadi tugas pengawasannya nggak hanya di sekolah sekarang. Ternyata di mal, di tengah PPKM ini diperpanjang, ini adalah bagian dari kelonggaran. Bagaimana memastikan anak-anak ini bisa selamat Pak? Ya, setiap pelonggaran ya, itu akan membawa risiko peningkatan kasus karena penularan masih ada di sana. Jadi orang tua kalau tidak bisa menjaga anaknya, sebaiknya nggak perlu membawa anak ke tempat publik yang sangat berisiko. Jadi diharapkan juga orang tua bertanggung jawab dalam hal ini. Kedua, harus tetap pakai masker. Jangan abai, jangan menemui kerumunan banyak orang gitu. Ini yang menurut saya karena bisa saja risiko itu terjadi. Walaupun ada aplikasi Peduli dan Lindungi, ya kan tentunya diharapkan yang bisa masuk ke tempat publik itu adalah orang yang sudah divaksinasi dan juga status COVID-nya negatif. Nah ini yang apakah tempat tersebut betul-betul implementasi daripada alat untuk memverifikasi setiap orang itu benar-benar diterapkan dengan konsekuen. Kalau konsekuen maka risikonya tentu akan lebih rendah. Oke, kalau kita lihat kan anak-anak ini kan begitu rentan, kita belajar dari apa yang terjadi saat PJJ ya Pak ya, pembelajaran tatap muka tepatnya, bukan PJJ, itu PJJ yang jarak jauh dan tatap muka. Di sana ada klaster baru. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa anak-anak yang belum tentu divaksin kan, ini bisa dalam kondisi yang aman Pak, ketika mereka juga ke mal? Iya, karena itulah kita sama-sama menjaga gitu. Jadi sebelum ada PJJ pun, dari hasil survei di DKI itu anak usia di atas 1 tahun gitu ya, kita hasil survei itu menunjukkan juga ada yang terinfeksi, tapi sebagian besar memang tidak bergejala dan tidak sampai masuk rumah sakit. Ya kan, jadi ini juga menjadi perhatian. Kalau anaknya tidak sehat, sebaiknya jangan dibawa gitu lah. Karena kan anaknya tidak setiap anak mempunyai kemampuan status kesehatannya yang terjaga, status gizinya baik dan sebagainya. Jadi setiap orang tua yang punya anak itu kan melihat anaknya
bahwa kalau memang anaknya masih rentan atau masih vulnerable sebaiknya jangan dijaga, jangan dibawa gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Akhirnya tanggung jawabnya kembali ke orang tua. Persis Pak. Sepakat dengan itu. Di tengah pelonggaran yang terjadi, kita juga mendengar kabar RSCM disebutkan memberikan sinyal adanya peningkatan kasus di sana, Pak. Apakah sinyal ini bisa dimaknai sebagai kita sedang diambang ancaman gelombang ketiga corona? Ya, jadi semuanya khawatir dengan adanya gelombang ketiga ya. Kekhawatiran itu baik sebenarnya. Jadi kalau kita meningkatkan kewaspadaan, tapi kalau kekhawatiran itu tidak meningkatkan kewaspadaan ya sama saja tidak ada manfaatnya. Jadi dalam situasi sekarang, ya kan, ini sebenarnya tingkat penularannya masih rendah, tapi bukan berarti tidak ada penularan. Ya kan? Jadi ini fase yang paling sulit sampai bulan Januari, di mana risiko penularannya akan semakin tinggi karena akan ada liburan, ya kan? Besok juga libur gitu. Jadi ini juga membuat penduduk masif untuk bepergian. Tetapi sekarang situasi memang berbeda, ya kan? Sebagian besar masyarakat sudah divaksinasi, ya kan? Walaupun ada sebagian terutama anak di bawah 12 tahun belum divaksinasi. Terus kedua, kita mempunyai alat verifikasi bahwa orang yang masuk ke tempat-tempat umum atau tempat wisata itu bisa dicek apakah statusnya dan status vaksinasinya. Jadi memang ada peningkatan kasus mungkin ya, harapannya sih tidak terlalu besar gitu kan. Dan kalau di Jakarta, kita lihat kemarin peningkatan kasus itu sebenarnya akibat daripada kontak tracing yang baik sekali gitu. Jadi sehingga ditemukan orang-orang yang positif dan langsung lakukan tracing dan dites dan dikarantina. Ini yang menurut saya juga tingkat kewaspadaannya besar karena itu membuktikan bahwa walaupun sekarang kondisinya jauh lebih baik, tetapi penularan di masyarakat masih ada. Ya, baik Pak Pandu, itu dia pemerintah melaksanakan tugasnya, salah satu bagiannya adalah tracing dan masyarakat juga kesadaran kolektif untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan yang ketat dimanapun berada. Terima kasih Pak Pandu. Seorang polisi diduga terlibat kasus perampasan mobil milik mahasiswa. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.